Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz dengan NIM 06031281924065. Di sini saya akan memaparkan salah satu permasalahan dalam ekonomi pendidikan di Indonesia, yaitu biaya pendidikan, yang dimana merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah ekonomi pendidikan yang diampuh oleh dosen Bapak Dr. Andes Iqbal Balian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu menampilkan salah satu permasalahan dalam ekonomi pendidikan, yaitu biaya pendidikan. Yang dimana biaya pendidikan ini merupakan salah satu syarat penting dalam memenuhi seseorang dalam pendidikannya. Akibat dengan mahalnya biaya pendidikan membuat sebagian dari masyarakat kita harus putus sekolah akibat tidak mampu memenuhi biaya pendidikan. Nah, di dalam video ini akan menampilkan salah satu permasalahan biaya pendidikan serta solusi bagaimana agar mampu mengatasi terhadap mahalnya biaya pendidikan yang ada di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun tak hanya memukul sektor kesehatan dan perekonomian, namun berdampak pula pada masalah sosial dan pendidikan, salah satunya ancaman anak putus sekolah. Salma Fauziah, seorang anak penjual gorengan berusia 14 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu contoh anak yang terpaksa berhenti sekolah. Salma yang seharusnya duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama pada tahun ajaran 2020 lalu, terpaksa putus sekolah selama 1 tahun. Salma putus sekolah karena ayahnya yang berprofesi sebagai sopir angkot terkena dampak pandemi sehingga tak mampu membiayai sekolahnya. Mama sama ayah itu pernah mau daftar ke sekolah. Sekolah itu belum bajunya, belum pendaftaran sampai ratusan gitu. Terus selain sekolah juga pernah pesantren juga pengen masuk. Tapi ya biaya kata orang gratis juga. Tiap bulan juga harus bayar juga buat uang makan juga. Bapaknya juga angkot ya, pandemi udah PPKM-nya terus-terusan ya. Terus penumpang juga kan biasanya andalannya kan anak sekolah, guru ya kan, ibaratnya drastis lah gitu Pak ya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang didapat dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, angka putus sekolah di Indonesia berkisar 5,88% dari sekitar 82 juta anak di Indonesia. Jumlah ini diprediksi KPAI meningkat selama pandemi, disebabkan beberapa faktor seperti masalah ekonomi, pernikahan anak, hingga kecanduan game online. Baiklah, berdasarkan video yang telah ditampilkan sebelumnya, bahwasanya keadaan ekonomi masyarakat mempengaruhi pendidikan seseorang. Ditambah lagi pandemi COVID-19 saat ini yang berdampak pada perekonomian. Pada video tersebut, orang tua yang dengan profesi sebagai sopir angkot yang pendapatannya pas-pasan membuat anaknya harus rela putus sekolah akibat mahalnya biaya pendidikan yang harus ditanggung. Ia harus rela mencari pekerjaan dan putus sekolah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Padahal pendidikan bagi seorang anak itu sangatlah penting demi kemajuan dia ke depannya. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan, yaitu pada pasal 11 ayat 2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Kemudian pada pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Adapun solusi yang bisa mengurangi masalah tersebut adalah: pertama, diperlukannya kejujuran dan rencana yang strategis dari jajaran birokrasi atau pemerintah terhadap pendidikan untuk mengimplementasikan anggaran pendidikan pada program pembiayaan pendidikan yang gratis atau murah bagi masyarakat, sehingga tepat pada sasaran
Yang kedua, dalam sekolah harus dibersihkan dari berbagai biaya pungutan seperti biaya LKS, biaya seragam, biaya uang gedung, biaya ekstrakurikuler, dan biaya lain-lainnya. Oleh karena itu, harusnya pemberantasan korupsi harus bisa menyentuh dunia pendidikan, terutama di sekolah. Indonesia saat ini masih terjadi diskriminasi pendidikan. Orang miskin dilarang sekolah atau kuliah akibat mahalnya pendidikan. Masih terjadi hingga kini kuliah yang menjadi harapan terbesar bagi kebanyakan siswa setelah lulus dari SMA, yang harus direlakan begitu saja karena ketidakmampuan untuk meraihnya. Mungkin itu saja pembahasan mengenai salah satu permasalahan dalam ekonomi pendidikan, yakni biaya pendidikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.